Kami berharap di tanggal 26 itu sudah sampai di 476 titik. Kita mengharapkan khususnya pemilih pemula ini terlebih dahulu mengecek di mana TPS mereka akan memilih. Akan tulis cek DPT online. Nanti dibuka, nanti akan ada sebuah pengaturan di situ untuk memasukkan nomor NIK. Kalian pemilih pemula harus cerdas. Untuk menghasilkan pemilihan yang berkualitas, maka cerdaslah dalam memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Halo Sobat Adiaksa, dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami dalam program Bijak, Bincang Bareng Jaksa. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalau biasanya itu hanya spesial, Pak. Ini pakai sangat. Karena apa? Karena narasumber-narasumber kita ini akhir-akhir ini kegiatannya sangat padat. Sehingga kami harus beberapa kali mereschedule jadwal, Pak ya. Namun bukan tanpa alasan, karena kedua narasumber kita ini merupakan ujung tombak dalam kesuksesan Pilkada tahun 2024. Oleh karenanya, Sobat Adiaksa, mari kita berkenalan dengan kedua narasumber kita. Mulai dari Pak Bandi dulu ya Pak ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Indo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Sahbandi. Hari ini diberi amanah untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, ini sebagai anggota KPU Kabupaten Mempawah periode 2024-2028. Dan saat ini alhamdulillah mengemban divisi sebagai divisi hukum dan pengawasan. Itu mungkin. Terima kasih Pak Bandi. Mungkin Pak Bandi bisa diceritakan nggak Pak sedikit Pak, ini tugas KPU ini apa untuk teman-teman ini, kepada teman-teman kita ini? Baik, terima kasih. Tugas utama kita adalah KPU-nya adalah sebagai penyelenggara. Penyelenggara baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Nah, untuk saat ini di tahun 2024 ini kita memang ada dua agenda besar yang sudah yang akan kita lalui. Kemarin di 14 Februari 2024 kita sudah melalui sebuah event besar lah, yakni penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPRD, DPD, serentak seluruh Indonesia. Dan di November ini, di bulan yang saat ini kita sudah berada, kita akan melaksanakan pilkada pemilihan kepala daerah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak. Sangat singkat dan padat serta jelas Pak ya perkenalannya. Kemudian kita beralih ke narasumber kita yang nomor 2, Pak Januar ya Pak ya. Untuk waktunya silakan Pak. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kenalkan diri saya. Nama saya Janurius, biasa dipanggil Janur. Di Bawaslu Kang Pawa saya konsen di divisi HP2H, yaitu Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas. Nah, untuk yang kami kerjakan dalam pengawasan kami ada 3 hal penting, 3 garis besar penting dalam melakukan tugas tanggung jawab dalam pengawasan. Yang pertama itu pencegahan. Pencegahan ini adalah upaya kita untuk meminimalisir pelanggaran. Kemudian pengawasan, mengawasi setiap tahapan bahkan sub-sub tahapan dalam penyelenggaraan pilkada. Kemudian penindakan. Nah, penindakan ini bisa diaplikasikan dalam 2 bagian penting. Yang pertama itu penindakan pelanggaran. Yang kedua itu adalah penindakan dalam hal yang dilakukan oleh
peserta maupun oleh penyelenggara KPU dan jajaran juga oleh Bawaslu yang di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Sobat Adiaksa, tadi perkenalan singkat dari kedua narasumber kita. Narasumber kita yang satu dari KPU dan yang satu lagi dari Bawaslu. Jadi dari penjelasan kedua narasumber kita, sedikit kesimpulannya Pak ya, kalau dari KPU itu penyelenggaranya, sementara Bawaslu itu adalah yang mengawasinya. Benar. Tujuannya tentu agar penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 ini berjalan dengan baik dan lancar. Demikian Pak ya. Pak, menyambut yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita akan menghadapi Pilkada tahun 2024 Pak ya. Nah, untuk itu Pak, sampai dengan saat ini tahapan yang kita hadapin itu apa Pak? Mungkin juga bisa dijelaskan nih Pak ke teman-teman kita untuk Pilkada 2024 ini siapa yang akan kita pilih? Mungkin dari teman-teman belum ada yang tahu Pak. Baik, terima kasih Pak Lendo atas pertanyaan. Pertama, sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024, untuk Pilkada ini memang ada tahapan yang akan kita lakukan. Secara garis besar, tahapan itu terbagi menjadi dua. Satu, tahapan persiapan, dan dua, tahapan pelaksanaan. Untuk tahapan persiapan, kemarin kami sudah tentu menyiapkan nih perangkat-perangkat terkait dengan pasukan, terkait dengan yang menjadi bagian dari mitra kami untuk jenjang ke bawah terkait dengan tingkat PPK di kecamatan, PPS tingkat di desa kelurahan. Dan kita sudah melantik itu, kita juga sudah melakukan sebuah persiapan pemutakhiran data pemilih kemarin di bulan Juni-Juli, dan juga kita sudah menyiapkan segala perangkatannya, dan kita masuk juga di sesi kedua kemarin sudah melakukan pelaksanaan. Yakni pertama di bulan Agustus kemarin kita membuka pendaftaran untuk penerimaan bakal calon bupati dan wakil bupati. Dan semuanya berjalan lancar sampai dengan kemarin tanggal 22 September dilakukan penetapan bupati, yang mana Kabupaten Mempawah khususnya ada 2 putra-putri terbaik yang melakukan pendaftaran, dan hari ini di sisa waktu kurang lebih 6 hari untuk selesai kampanye dari tanggal 25 September kemarin sampai dengan 23 November, itu kurang lebih sekitar 60 hari melaksanakan kampanye. Dan persiapan kami untuk Kabupaten Mempawah juga secara logistik, surat suara, kelengkapan-kelengkapan lain juga sudah kita sortir, sudah kita lipat, dan semua sudah kita siapkan menjadi bagian di tingkat kecamatan. Kita sudah siapkan, dan kemarin juga kita sudah mengerahkan kawan-kawan dari tingkat PPK untuk melakukan sortir kembali untuk memastikan bahwa surat suara yang sudah sesuai dengan daftar pemilih tetap yang ada di masing-masing kecamatan itu bisa tercover dengan baik, bisa sesuai dengan datanya, dan nanti di saat proses pergeseran logistik semuanya bisa kita kerjakan dan laksanakan sesuai dengan waktu. Mungkin seperti itu. Pak, berarti kalau dari tahapan sekarang sudah tahap penyelenggaraan Pak ya, mulai dari persiapan, Ya, persiapan, pelaksanaan, kemarin persiapan dan pelaksanaan. pelaksanaan ya Pak. Persiapan kita sudah, ini lagi dalam proses Pelaksanaan Pak ya. Kemudian dari sisi logistik juga sudah berjalan. Sudah. Kemudian dari petugasnya juga sudah disiapkan Pak Sudah ya. disiapkan. Nah, kalau dari Pak Bawaslu nih Pak, dari kedua tahapan yang sudah dijalani dan sedang dijalani ini, kami ingin tahu Pak, gimana nih Sobat Adiaksa juga ingin mengetahui bagaimana kondisi Pak, kondisi masyarakat kita di Kabupaten Mempawah. Baik, terima kasih. Bawaslu tentunya dengan strategi pengawasannya, pencegahannya terus melakukan waskat, pengawasan melekat atau pengawasan secara langsung, baik kepada peserta, calon maupun timnya, juga kepada KPU dan jajaran, bahkan kepada jajaran Bawaslu sendiri. Nah, dalam pengawasan ini, sampai dengan saat ini kan memang
untuk di Mempawah kita belum menemukan adanya laporan, belum dapatkan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masa kampanye bahkan dalam tahapan sebelumnya. Tetapi yang sudah kita kerjakan saat ini, Bawaslu sudah menemukan beberapa temuan terkait yang merujuk kepada pelanggaran. Dan itu sudah kita proses, sudah kita lakukan klarifikasi dalam dalam temuan yang ditemukan oleh teman-teman ke bawah, Bawascam TKD. Itu yang untuk saat ini sih kondisi di Mempawah saya pikir masih dalam keadaan lumayan aman lah. Kondusif Pak ya. Ya. Tentu kami mengapresiasi Pak kerja dari teman-teman Bawaslu, kemudian instansi terkait dalam menjaga kondusivitas di Kabupaten Mempawah. Ya. Dan tentu Pak, ini kan kondisi situasi bisa dibilang Pak ya terpantau aman, kondusif. Tentu ada strategi yang dimiliki Bawaslu ya terkait dengan bagaimana pencegahan sehingga tidak terjadi konflik dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, strateginya gimana Pak? Baik, terima kasih. Untuk di Bawaslu sendiri, kami bersama dengan Jajaran Bawah terus melakukan patroli. Bahkan kita juga ada posko aduan terkait laporan yang masyarakat temukan dalam hal dugaan pelanggaran. Nah, strategi pencegahan yang kita lakukan, yang pertama kita sudah memberikan himbauan baik kepada peserta, calon bersama dengan tim, maupun juga kepada penyelenggara, KPU bersama dengan jajaran. Kita juga memberikan himbauan kepada ASN lewat BKPSDM. Kita sudah masukkan beberapa kali surat himbauan, karena kami pikir kalau kita ingin mencegah tidak cukup satu kali. Jadi kami intens, volume untuk memberikan himbauan itu sudah cukup banyak kita sampaikan. Selain itu, untuk Kades dan jajaran juga kita sudah melakukan kerjasama dengan Kadis Pemdes. Dalam hal ini waktu itu kita sudah melaksanakan ikrar netralitas Kades bersama dengan lurah yang ada di Mempawah. Kita lakukan sekabupaten waktu itu bersama dengan rekan-rekan Kades dan Dinas Pemdes. Kemudian selain imbauan, ada tentunya sosialisasi yang kami sampaikan, baik kepada pemilih pemula, mari kita laksanakan ada beberapa kali, kemudian kepada ormas, kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat kita laksanakan sosialisasi, dan juga kepada kaum rentan, khususnya disabilitas. Jadi kita juga terus lakukan sosialisasi terkait pemilihan ini bagaimana supaya mereka boleh memilih dengan cerdas. Sehingga sehingga pilkada ini kita di tahun ini berkualitas. Nah, itu yang juga kita sudah lakukan. Kemudian di Bawaslu sendiri di internet itu kita ada Pokja, kelompok kerja, termasuk kejaksaan kita libatkan. Jadi kejaksaan, polisi, TNI itu masuk dalam Pokja-Pokja yang dibuat oleh Bawaslu, diantaranya Pokja netralitas ASN, Pokja pengawasan kampanye, kemudian Pokja isu-isu negatif, karena pengawasan kita kan tidak hanya langsung kepada masyarakat, tetapi juga melalui media massa, pengawasan cyber juga kita lakukan. Nah, itu yang strategi-strategi yang sudah kita lakukan. Kemudian posko aduan masyarakat terkait pelanggaran dan sebagainya, itu kita siapkan ada di 9 kecamatan. Setiap kecamatan itu ada satu posko aduan, dan satu di kabupaten, di Bawaslu kabupaten sendiri. Jadi kami pikir peran masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan ini, karena kami sadar Bawaslu itu tidak akan bisa melakukan pengawasan sendiri terkait juga personil kita yang mungkin tidak sebanding dengan ruang kerja kita, sehingga memang partisipasi masyarakat itu memang kita perlukan di dalam melakukan pengawasan pada pemilihan ini. Berarti selain strategi Bawaslu yang matang Pak ya untuk terkait pencegahan, tentu kita juga harus apresiasi Pak ya peran masyarakat seperti yang Bapak sampaikan, karena mengambil peran yang sangat signifikan dalam terselenggaranya pengawasan yang baik Pak ya, khususnya untuk mencegah Pak ya terjadi konflik-konflik dan lain. Baik Pak,
Tadi Bapak singgung bahwa akhir masa kampanye itu di 26 November, Pak ya. 23. 23, Pak ya, terakhir masa kampanye. Kemudian akan memasuki masa tenang. Masa tenang 3 hari. Nah, ini Pak KPU tenang juga atau gimana nih, Pak? Atau udah belum tenang. Tinggal duduk melihat penyelenggaraan atau bagaimana, Pak? Belum. Baik. Memang kalau dilihat secara regulasi, aturan dan tahapan itu dari tanggal 24, 25, 26 memang masa tenang. Masa tenang itu adalah kita menertibkan ya Pak Janur terkait dengan alat peraga kampanye, baik yang mandiri maupun yang difasilitasi oleh KPU. Jadi ada alat peraga itu yang kami fasilitasi di beberapa titik di Kabupaten Pawa. Jadi di masa itu kita juga melakukan penertiban. Jadi tidak ada lagi alat-alat peraga kampanye yang bersebaran. Namun di sisi lain kami juga di tanggal yang sama itu akan melakukan proses pergeseran. Pergeseran apa? Pergeseran yang kami lakukan adalah kami sudah mulai menyiapkan di tanggal 24 itu pergeseran logistik. Dari kabupaten turun ke kecamatan, dari kecamatan turun ke desa, dari desa nanti turun ke masing-masing KPPS. Nah, 3 hari inilah yang kami lakukan untuk di masa tenang itu. Dan mudah-mudahan dengan rentan waktu yang diberikan itu, kami juga diberikan ruang dan waktu untuk melaksanakan barang ini bergesernya hanya semalam. Jadi semalam di kecamatan, tanggal 24 itu nanti di kecamatan, tanggal 25 itu nanti di desa, tanggal 26 itu nanti di masing-masing KPPS. Nah, inilah yang kami lakukan di saat tanggal itu. Dan kami berharap mudah-mudahan barang yang kita salurkan ini dengan jumlah TPS kita 476 ini terdiri dari 2 khusus, yakni LP dan Pondok Pesantren Darussalam Sempubang. Ini barangnya betul-betul bisa diterima, tidak ada persoalan. Apalagi saat ini kan kondisi Kabupaten Mempawah ini kan kalau udah di ujung tahun ini ya Pak Janur, hujan. Nah, ini yang selalu kami antisipasi dengan kawan-kawan di bawah, bagaimana tempat untuk persinggahan maupun tempat yang nanti bisa dijadikan standby logistik ini ya harus betul-betul aman dari cuaca hujan. Nah, ini yang kita harapkan, karena memang terkait dengan instrumen logistik ini, surat suara itu terbuat dari kertas, kotak suara itu dari duplek kertas juga, plano juga itu kertas, salinan itu juga kertas. Nah, artinya memang barang ini sensitif sekali terhadap air. Oleh karena itu, kami berharap juga kepada masyarakat, kepada siapapun yang ikut menjadi bagian ini, apabila nanti cepat saja dilaporkan, sehingga kalau misalnya kami masih ada waktu untuk mengganti dan memperbaikinya. Kalau misalnya faktornya faktor hujan ya, jadi kalau faktor yang lain itu tentu Bawaslu yang akan mengingatkan kita. Tapi kalau kira faktor hujan dan segala macam, kami dapat laporan nanti di tingkat berjenjang itu, tentu kami akan melakukan perbaikan-perbaikannya. Sehingga kami berharap di tanggal 26 itu sudah sampai di 476 titik. Nah, itu harapan kami TPS Kabupaten Mempawah. Memang tantangan yang selalu kita hadapi ya Pak Janur, terkait dengan beberapa daerah atau beberapa titik yang kondisinya memang butuh ekstra. Nah, tentu ini yang menjadi perhatian kami. Kami juga sudah memitigasi terkait dengan lokasi-lokasi yang sangat-sangat penuh dengan tantangan ini, tentu akan kita ekstra mengawalnya. Sehingga kami berharap barang ini di 26 itu bisa sudah sampai. Dan di tanggal 27-nya kami juga berharap dari kawan-kawan Bawaslu juga ikut jadi bagian dari kesuksesan dari logistik ini, betul-betul sudah sampai, siap ready,
siap untuk kita laksanakan pemilihan. Dan mudah-mudahan juga di tanggal 27 itu jam 7 itu sudah mulai kita laksanakan untuk pemilihan baik gubernur maupun pemilihan bupati. Harapan kami seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kalau masa tenang teman-teman KPU sebenarnya harus bekerja ekstra ya. Belum tenang. Belum tenang. Tapi tetap tenang karena kami yakin KPU sudah menyusun rencana dengan sangat baik. Nah, yang harus yang harus tenang ini masyarakat Pak ya. Relaksasi dulu. Persiapkan. Ya. Nah, kepada Pak Bawaslu, ini kan sudah akan memasuki masa tenang kalau menyambung pembicaraan narasumber kita dari KPU. Nah, himbauan apa aja Pak yang bisa kita sampaikan ke masyarakat pada masa tenang tersebut sehingga benar-benar tenang ini Pak? Oke, yang pertama di masa tenang mungkin yang memang harus tetap kami lakukan adalah pengawasan. Ada beberapa kerawanan yang wajib kami awasi di masa tenang. Yang pertama itu mungkin terkait kampanye yang dilakukan pada masa tenang. Karena kita tidak menutup kemungkinan mungkin masih ada yang akan melakukan kampanye di masa tenang. Oleh karena itu kami Bawaslu Kabupaten bersama jajaran ke bawah menginstruksikan untuk melakukan patroli. Jadi selama masa tenang itu kita akan melakukan patroli untuk mengawasi jangan sampai ada peserta dan tim yang masih melakukan kampanye. Nah, kemudian juga yang kita lakukan adalah memberikan imbauan pada masa tenang, awal masa tenang, sebelum masa tenang kita akan memberikan imbauan kepada peserta calon bersama dengan tim terkait penertiban APK. Selain itu, kita juga akan menyampaikan imbauan kepada rekan-rekan KPU. Ada APK yang dipasang dan difasilitasi oleh KPU itu juga tanggal 23 itu kalau bisa memang sudah harus 3 malam itu sudah ditertibkan. Nah, itu yang akan kita lakukan. Dan kemudian pengawasan yang juga penting dan rawan pada masa-masa tenang itu adalah pendistribusian logistik. Itu yang memang juga kita kawal karena dalam masa yang disampaikan tadi fase dari tanggal 24 sampai tanggal 26 itu adalah proses perjalanan logistik dari kabupaten sampai kepada TPS. Sehingga memang kembali kami tetap akan meningkatkan volume dan menyiapkan seluruh jajaran untuk mengawasi proses ini. Tadi kan bukan hanya kerentanan dari surat suara dan bilik yang mungkin dari bahan yang kertas dan kardus, tapi banyak hal. Kita mau memastikan bahwa proses itu berjalan. Jangan sampai terlalu banyak numpuk, terlalu lama di kecamatan, itu kan bisa menimbulkan juga perspektif atau persepsi masyarakat yang mungkin tidak baik kalau sampai di situ harus berlama-lama. Kita mau memastikan tahapan-tahapan itu berjalan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPU. Kemudian di masa tenang ini juga kita mau memastikan proses persiapan TPS, karena kita harus juga mengawal jangan sampai di TPS ini dekat dengan mungkin posko. Kita akan mengawasi itu. Jangan sampai TPS yang dibangun ini tidak layak mungkin kondisinya karena kita tahu saat ini kan musim hujan. Nah, jangan juga sampai kondisi TPS itu ada memasang atribut-atribut lagi. Itu yang akan kita terus awasi pada masa tenang ini. Jadi kami menghimbau kepada peserta pemilihan calon dan tim untuk dalam masa tenang ini agar tidak lagi melakukan kampanye, tidak lagi melakukan mobilisasi massa, kemudian menertibkanlah APK-nya sesuai dengan batasan waktu yang sudah diberikan oleh KPU selama kurang lebih 60 hari, maka pada masa tenang itu sudah wajib ditertibkan. Itu yang kami harapkan. Terima kasih Pak. Walaupun judulnya masa tenang, ternyata kalau dari penyelenggara itu masa kritis Pak ya. Masyarakat yang harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan masa tenang, khususnya
memperhatikan himbauan Bawaslu tadi Pak ya, terkait dengan mobilisasi, kemudian kampanye, dan satu lagi apa tadi Pak? APK. Nah, untuk kesuksesan dan menjaga kondusivitas serta ketenangan di Kabupaten Mempawah, peran masyarakat sangat diperlukan. Demikian Pak ya? Nah, jadi kalau sudah masuk masa tenang, tentu ini hari H nih Pak ya, di tanggal 27. Nah, mungkin dari KPU, khususnya ini nanti kita tahu banyak juga pemilih muda Pak ya. Pemilih muda, mungkin ada pesan-pesan dari KPU, pada saat hari H itu apa saja yang diperhatikan Pak? Mulai dari waktu mungkin, kemudian pada saat menerima surat suara, apa yang perlu dipastikan, dicek, dan lain-lainnya. Untuk pemilih kita Pak ya? Yep. Silakan Pak. Baik. Jadi kami juga sudah melaksanakan ya, kemarin melakukan himbauan dan sosialisasi di setiap sekolahan. Kami juga menyampaikan untuk kaum milenial nih ya, yang belum pernah memilih sama sekali, yang baru 17 tahun, kami juga sudah menyampaikan bagaimana tata cara, bagaimana mekanisme, dan juga apa saja yang perlu dipersiapkan terkait dengan pencoblosan di tanggal 27. Jadi kita tentu berharap mudah-mudahan nanti di masa tenang itu juga nanti surat undangan pemberitahuan itu akan disampaikan kepada masyarakat, kepada pemilih, yang mana pemilih kita kan ada jumlah 213.579. Jadi mudah-mudahan semuanya itu bisa mendapatkan surat undangan, dan tentu nanti disiapkan nih bagi pemula KTP, ya kan, mudah-mudahan bisa dibawa dan bisa menjadi keterangan bahwa memang betul-betul sudah siap untuk memilih. Nah, kedua, tentu kami menganjurkan, karena jumlah DPT ini 2 kali lipat dari pemilu dan waktunya tidak ditambah, kita berharap mudah-mudahan mereka datangnya lebih awal sehingga nanti antrian itu akan lebih memudahkan mereka untuk mengedukasi diri. Karena yang belum paham ini kan, yang baru 17, dia belum tahu nyoblosnya seperti apa. Itu juga udah kami sampaikan. Pasti itu tadi, pertama bawa KTP, nanti bawa surat undangannya, nanti silakan saja langsung daftar ke bagian absensi atau daftar hadir. Kalau misalnya sudah ada, nanti akan dilakukan nomor antrian lah, disuruh nunggu. Setelah itu nanti akan dipanggil kan oleh KPPS. Dia nanti akan mendapatkan 2 surat suara. Nanti ada 1 surat suara gubernur, ada 1 surat suara dari bupati. Setelah itu nanti dia akan menuju ke bilik. Tentu bilik itulah sebagai tempat untuk menentukan. Kami juga sudah menyiapkan, di situ ada alat untuk melakukan pencoblosan. Nah, silakan saja yang dikategorikan sah itu apabila mencoblosnya 1. Terserah mencoblos di mana. Mau di gambarnya boleh, mau di nomornya juga boleh, tapi jangan dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya tidak sah. Nah, kita berharap supaya edukasi ini pada masyarakat yang milenial tadi, setelah dibuka, setelah dicoblos, dilipat kembali, lalu dilakukan juga yang kedua. Setelah selesai biliknya, nanti akan ada namanya kotak suara. Nah, kotak suara itulah nanti juga akan ada panduan dari petugas kami, KPPS, mana yang kotak gubernur, mana yang kotak bupati. Karena baru tadi ini kan, kotak gubernur, kotak bupati. Kalau sudah selesai dia memasukkan itu, kami berharap jangan sampai salah, Kalau sampai salah, ini yang membingungkan kita. Nanti ada suara-suara lebih kok dari jumlah DPT-nya sekian, kok ini ada lebih. Atau misalnya ini kok ada yang kurang. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti ada petugas kami yang akan memberikan edukasi kepada kaum milenial yang baru memilih. Selesai nanti sebagai bukti bahwa sudah melakukan pencoblosan, nanti akan ada namanya tinta. Nah, tinta inilah yang memberikan keyakinan bahwa kita sudah memilih, kita sudah menentukan siapapun pilihan kita, hanya kita yang tahu dan pilih. Nah, siapapun itu mudah-mudahan adalah yang terbaik buat Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat. Setelah itu selesai, nah tentu selesailah segala
proses yang bisa mereka lakukan sehingga mereka bisa pulang ke rumah. Mungkin itu sebagai edukasi kami untuk menyampaikan sedikit. Kalau yang sudah berpengalaman sih itu udah lancar lah ya, udah lancar. Dan kedua juga perlu juga kami sampaikan terkait dengan disabilitas. Kami juga sudah menyiapkan yang kalau terkait dengan tidak memiliki tangan ya, saya tidak tahu apa namanya itu nanti akan ada pendampingan untuk memberikan arahan. Kalau terkait dengan tidak ada punya kaki atau maaf tidak ada mata, kita juga sudah menyiapkan suara-suara braille ya. Nah, kita sudah siapkan itu dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang disabilitas bisa ikut menjadi bagian dari mensukseskan pemilihan kepala daerah ini. Harapan kami seperti itu. Dan kedua juga ya kalau misalnya yang sakit misalnya Pak Janur, kami upayakan untuk segera memberitahu kepada petugas kami dan juga nanti petugas kami akan berkoordinasi dengan kawan-kawan pengawas di tingkat KPPS. Bagaimana nih, apakah bisa diakomodir atau tidak? Bila bisa diakomodir, tentu nanti ada ruang dan waktu nanti yang bisa kita lakukan sehingga barang itu pencoblosan itu bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu sebagai gambaran kami untuk menyampaikan edukasi terkait dengan hari H. Mudah-mudahan tidak ada persoalan mulai dari jam 7 kita melakukan pencoblosan pemilihan sampai pukul 13.00. Mungkin seperti itu. Jadi kepada Sobat Adiaksa dan masyarakat khusus pemilih muda tadi sudah disampaikan ya Pak ya, panjang lebar terkait dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama masa pencoblosan. Periode pemilihan. Dan tentunya kalau masih merasa bingung ya nanti ada petugas sana, jangan malu jangan malu untuk bertanya. Benar. Nah, daripada nanti menimbulkan semacam kebingungan lah Pak ya, setelahnya lebih baik bertanya saja. Dan tentunya pastikan juga Pak ya di mana tempat pemilihannya. Iya. Oh ya, perlu tambahan juga nih sebagai bahan edukasian nih Pak Janur. Silakan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sekarang ini sudah zaman teknologi ya. Jadi kita ini ingin memastikan kita ini terdaftar atau tidak. Nah itu, kalau kira-kira kita terdaftar, nanti di situ akan dapat gambaran. Nah caranya gimana? Nanti bisa saja buka di Google, bisa nanti di pencarian itu di browsernya, silakan tulis cek DPT online. Nanti dibuka, nanti akan ada sebuah pengaturan di situ untuk memasukkan nomor NIK. NIK kita kan ada 16 digit tuh. Nah, 16 digit itu nanti akan dimasukkan. Setelah itu dikirim, nanti akan keluar diminta nomor WA. Setelah nomor WA kita kirim, nanti ada notifikasi atau nomor OTP. Nah, nanti kita kirim, dia akan kirim ke WA kita, nanti kita langsung masukkan nomor OTP itu. Setelah itu kita tekan atau kita kirim kembali, nah langsung dapat itu sebuah layar bertuliskan kita itu terdaftar di TPS mana, di RT berapa, kelurahan mana, kelurahan atau desa, kecamatan apa. Nah, itu dapat kita gambaran. Nah, jika setelah melakukan pengisian OTP dan di situ tidak ada keluar catatan terkait dengan di mana TPS kita, segera untuk melapor ke masing-masing desa kelurahannya. Jadi kami juga sudah menginstruksikan kepada rekan-rekan di desa kelurahan, apabila masih ada masyarakat yang tidak terdaftar, kita cek. Nah, khawatirnya tidak terdaftar mungkin di DPT-nya, tapi mungkin kali sudah ada di daftar tambahan misalnya, atau misalnya sudah ada di DPK. Nah, itu nanti akan tergambar dari masing-masing desa dan kelurahan. Nah, mungkin seperti itu. Oke, udah sangat lengkap tadi ya, Sobat Adiaksa. Terkait dengan jangan lupa mengecek. Jangan lupa mengecek. Nggak lama tuh kan Pak? Nggak lama. Iya. Kemudian WA-nya aktif saja. WA-nya aktif. Kemudian dari Bawaslu Pak ya. Tadi kan kita sudah panjang lebar nih Pak, bagaimana sebenarnya paradigma Bawaslu ini untuk mencegah. Kemudian strateginya sudah disampaikan.
apa namanya terkait dengan himbauan dan lain sebagainya, Pak ya. Namun demikian, Sobat Adiaksa perlu Sobat Adiaksa ketahui bahwa Bawaslu ini bukan hanya sekedar mencegah, Pak ya, bukan hanya preventif, ternyata bisa melakukan penindakan juga. Nah, ini yang harus yang harus diketahui teman-teman Adiaksa. Nah, terkait hal tersebut, Pak, karena kan kita mau masukin masa tenang, kemudian pada pelaksanaan pilkadanya nanti hari H. Nah, mungkin bisa Bapak sampaikan, Pak, potensi pelanggaran yang paling sering terjadi, Pak, serta strateginya Bawaslu gimana nanti untuk mengantisipasi ini. Pada saat masa tenang. Masa tenang dan pelaksanaan. Oke, baik, terima kasih. Kita di Bawaslu kan sudah membuat IKP, Indeks Kerawanan Pemilihan. Kita mengidentifikasi kerawanan-kerawanan apa saja yang akan terjadi nanti, mulai dari masa tenang sampai dengan pungut hitung dan rekap, Pak. Selanjutnya rekap. Nah, kita sudah buat indeks berdasarkan TPS, dan indikatornya data itu diambil dari pemilihan terakhir kemarin dengan berbagai macam indikator. Nah, dalam kerawanan yang ada pada masa tenang itu, seperti saya sampaikan di awal tadi, saya juga tambahkan satu, yaitu pendistribusian C6, pemberitahuan. Itu yang memang juga menjadi concern kita juga dalam masa tenang ini. Kenapa? Karena kita tidak ingin orang yang sebenarnya sudah tidak bisa menggunakan hak pilihnya, lalu bisa menggunakan hak pilihnya lagi. Artinya pemilih TMS yang sudah meninggal, jangan sampai C6-nya itu didistribusikan. Kenapa? Karena ini menjadi rawan ketika undangan pemberitahuan itu dipakai untuk digunakan mencoblos ke TPS. Nah, potensinya pasti kita akan tes pemungutan suara ulang. Nah, itu yang kerawanan-kerawanan yang memang kita awasi di masa tenang. Selain tadi TPS, pembangunan TPS di tempat sesuai dengan tempat yang layak, jauhkah dari posko dan sebagainya. Kemudian itu juga kampanye, penelitian kampanye di hari tenang, penelitian APK itu yang jadi concern pengawasan kita. Nah, kemudian pada saat penghitung kita mengharapkan khususnya pemilih pemula ini terlebih dahulu mengecek di mana TPS mereka akan memilih, supaya mereka tidak bingung nanti. Karena kan TPS di pemilihan dengan pemilu itu berbeda. Karena di pemilihan itu digabungkan, ya Pak, digabungkan. Kalau dulu hanya 300 per TPS, sekarang di pemilihan ini menjadi 600. Artinya ada kemungkinan 2 TPS digabung menjadi 1. Nah, sehingga kalau memang mereka tidak memahami itu, tidak mengecek itu dari awal, di mana mereka akan menyoblos, nanti mereka akan salah tempat. Walaupun memang harus sesuai KTP, tetapi kan sudah ditentukan dia akan nyoblos di daerah mana. Seperti itu yang pada saat pungut hitung. Kemudian kami juga harus memastikan TPS itu dibuka jam 7. Jangan sampai teman-teman kita ini lalai dalam hal ini, teman-teman kolega kita KPPS, KPU Pusat Jajan tidak membuka TPS sesuai dengan jadwal jam 7. Dan kemudian sampai pada pemungutan jam 1. Ya, di atas jam 1 tidak ada lagi pemungutan, kecuali pemilih itu sudah daftar terlebih dahulu sebelum jam 1. Jadi kalau tidak ada lagi pendaftaran setelah jam 1, kita memastikan itu. Nah, kemudian di TPS sendiri kita juga yang rawan itu adalah pemasangan atribut-atribut. Jangan sampai ada yang masih memasang atribut di sekitar TPS dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan tertentu atau pasangan tertentu. Itu yang kita juga pastikan di sekitar TPS itu pada saat pungut hitung bersih dari yang namanya atribut-atribut kampanye. Kemudian pada saat penghitung kita juga mau memastikan bahwa teman-teman KPPS itu memasang DCT, daftar calon, ya, DPT. yang calonnya. Oh iya, memasang paslon dan visi misi. Nah, mereka boleh melihat dulu sebelum mencoblos. Nah, itu dipasang, kemudian DPT. Ya, DPT. Memastikan teman-teman KPPS memasang DPT di TPS. Nah, termasuk yang DPTB juga itu dipastikan dipasang. Nah, itu yang kita lakukan pada saat pungut hitung, dan tentunya kami
bersama jajaran ke bawah PTPS tentunya kami terus merapatkan barisan, memperkuat teman-teman supaya pengawasan ini bisa berjalan dengan baik. Karena lengah sedikit nanti menimbulkan persoalan dan pada akhirnya kita pun harus melakukan banyak hal lagi. Jangan sampai pun kita harus PSU dan lain sebagainya, dan memastikan teman-teman baik PTPS maupun KPPS, teman-teman KPU ke bawah mengerjakan proses pemungutan suara ini sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan undang-undang, tidak menyalahi kode etik sebagai penyelenggara. Itu mungkin yang kami terus lakukan, dan beberapa hal terkait kerawanan di masa tenang maupun sampai kepada penghutang. Kemudian Pak, sedikit aja Pak, potensi ini kepada kepada masyarakat, kemudian kepada tim pemenang lah Pak bahasanya Pak ya. Potensi supaya memang suara masyarakat ini murni Pak, murni suara masyarakat. Mungkin potensi yang sering terjadi apa Pak, kemudian tolong dihimbau juga nih Pak. Supaya suaranya benar-benar murni, apa aja mungkin potensi yang bisa mempengaruhi kemurnian dari suara masyarakat kita Pak. Baik. Saya tahu KPU nih. Pak Bawas dulu kalau ya, dari pengalaman saya pikir bukan jadi rahasia politik uang dan sebagainya untuk mempengaruhi seseorang memilih sesuai dengan hasil hati nuraninya itu bisa saja terjadi pada hari pemungutan suara. Karena itu pengawasan kita terus perketat. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman di jalan bawah, kalau menemukan itu segera siapkan bukti, foto maupun video. Saksinya harus disiapkan. Nah, selain itu juga kita juga menjaga jangan sampai ada intimidasi pada saat pemungutan suara ini. Memang halang-halangi orang untuk memilih sesuai dengan hati. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik itu pemilih pemula, bahkan pemilih yang sudah memang terdaftar di PT, pemilih disabilitas, bahkan seluruh elemen masyarakat yang sudah memiliki syarat untuk memilih, pilihlah dengan hati. Jangan hanya karena iming-iming sesaat, tetapi 5 tahun kita menderita. Karena kebijakan tidak berpihak kepada kita. Jadi saya sering sampaikan ke teman-teman pemilih pemula, kalian pemilih pemula harus cerdas. Untuk menghasilkan pemilihan yang berkualitas, maka cerdaslah dalam memilih. Lihatlah lihatlah calon yang mempunyai visi-misi yang jelas. Lihatlah calon yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Sehingga kedepannya Mempawah bisa lebih baik lagi. Luar biasa. Jadi 5 tahun nasib Mempawah ke depan tergantung pada bagaimana kita menentukan pilihan Pak ya. Mungkin saya tambahkan lagi ya. Untuk pemilih pemula dan milenial ini lebih dari 50% ya, Pak. Kalau kita lihat DPT Mempawah itu, lebih dari 50% itu adalah pemilih milenial dan pemula. Oleh karena itu memang penting bagi kita semua, bukan hanya Bawaslu, bukan hanya KPU, seluruh elemen masyarakat, stakeholder untuk membantu pemilih pemula, membantu pemilih-pemilih milenial ini, supaya mereka boleh memilih dengan hati nurani mereka. Mereka menjadi pemilih yang cerdas. Saya katakan tadi, hanya karena berapa detik atau berapa menit kita mencoblos, kita menderita selama 5 tahun. Karena kebijakan-kebijakan tidak menolong kita, tidak berpihak kepada kita. Demikian Pak ya. Ya, kepada Sobat Adiaksa secara khusus ya Pak ya, untuk pemilih pemula, kemurnian suara saudara sangat diharapkan untuk kemajuan Kabupaten Mempawah, dan juga kepada siapapun. Nah, ini himbauan kepada siapapun yang berusaha untuk mempengaruhi kemurnian suara pemilih kita, ada ancaman pidananya. Ya. Ini tegas dikatakan Pak ya. Kita pemberi dan penerima, sama-sama ada pidananya. Jadi tolong mari kita sama-sama menjaga diri, kemudian menjaga wilayah kita dan menjaga keluarga kita. Hindarkan perbuatan-perbuatan seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan kita di Bawaslu. Itu Pak ya. Nah, khusus untuk
KPU Pak. Mungkin ini kan terkait dengan partisipasi masyarakat itu juga salah satu sebagai indeks kualitas keberhasilan pilkada kita Pak ya. Nah mungkin dari KPU ada mungkin memberikan himbauan atau ajakan kepada pemilih kita Pak di tanggal 27 November nanti Pak. Silakan Pak. Baik, kami berharap mudah-mudahan di pemilu yang kemarin presentasi partisipasi pemilih itu tidak naik 80%, hanya 79, sekian persen. Kami berharap mudah-mudahan di pilkada ini, karena masyarakat ini adalah untuk menentukan pemilihan kepala daerah kita, yang menentukan kebijakan kita, yang menentukan arah pembangunan kita. Nah, tentu kami berharap mudah-mudahan masyarakat agak lebih peduli, lebih ikut berpartisipasi dalam pemilihan ini. Karena pemilihan ini adalah pemilihan kita, tentu kita berharap baik dari penyelenggara, pengawas, dan segala macam, semua ikut merasakan bahwa pilkada ini adalah pilkada yang menyenangkan, pilkada yang mengembirakan, pilkada untuk kita, bukan pilkada untuk segelintiran orang dan pilkada untuk paslon A ataupun B. Kita berharap mudah-mudahan siapapun nanti yang kita pilih, kita merasa senang, kita merasa bahwa tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, dan itu semua karena faktor hati nurani kita. Kita memilih siapapun dia sesuai dengan visi dan misi untuk membangun Kabupaten Mempawah. Saya pikir seperti itu, dan himbauan kami kepada masyarakat dimanapun berada, mudah-mudahan di pilkada ini di 27 November 2024 partisipasi kita naik menjadi 90%, harapan kami 90%. Mudah-mudahan ini disambut baik, antusias dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Mempawah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak, harapan ke masyarakat sangat tinggi Pak ya, untuk berpartisipasi secara aktif dan tentunya murni Pak. Murni, sesuai hati nurani. Hati nurani. Kemudian kepada rekan-rekan, kepada Bawaslu, Pak Januar, ini kan teman-teman di bawah ini sedang berjuang ya Pak ya, baik dari Bawaslu maupun KPU. Mungkin ada teman-teman kita dari jajaran Bawaslu mendengar podcast kita, mungkin dari Bapak ada bentuk semangat atau Pak ke teman-teman kita yang saat ini sedang melaksanakan tugasnya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita ini memang dilahirkan beragam, dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, tapi ada satu yang menyatukan kita, suara kita. Nah, dan suara kita ini punya kekuatan untuk menentukan masa depan Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu kami mengimbau kepada pemilih, termasuk pemilih pemula, jangan golput. Datanglah pada tanggal 27 November ke TPS, pilihlah sesuai dengan hati nurani, karena pilihan kita menentukan masa depan Kabupaten Mempawah. Kemudian untuk teman-teman Bawaslu, teman-teman Panwascam, PKD, dan juga PTPS yang sudah mulai bekerja dan volume kerjanya sudah, kalau istilah internet itu tidak lagi hanya sekian 20 atau 30 Mbps, tapi kayaknya sudah 1000 Mbps. Volumenya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu, laksanakan kerja-kerja kita dengan benar, sesuai prosedur, sesuai mekanisme, awasi, cegah, tindak kalau memang itu mengarah kepada pelanggaran. Terus jaga kesehatan, koordinasi ke atas, kalau ada sesuatu yang keliru atau dia tidak mampu untuk mengambil keputusan, diskusikan bersama-sama dengan rekan-rekan Bawaslu ke atas. Dari KPU, mungkin untuk jajaran KPU di kecamatan, desa, dan TPS? Ya, juga kepada rekan-rekan PPK, PPS, dan KPPS, kita hari ini akan mengukir sejarah. Kita akan membuat sebuah cerita yang nanti diceritakan untuk anak cucu kita nanti, bahwa di tahun 2024 ini kita pernah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Dan kami berharap kepada semua pasukan
di 9 kecamatan 45 anggota, di 67 desa kelurahan 201 anggota PPS, dan di 476 KPPS dengan 3.332 anggota. Berharap semua kita hari ini melaksanakan kegiatan pemilihan di tanggal 27, laksanakanlah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan mekanisme, dan juga mudah-mudahan kita bisa berintegrasi semua, dan mudah-mudahan netralitas yang kita lakukan bisa memberikan sebuah sejarah bahwa Kabupaten Mempawah pernah melaksanakan pemilihan yang berkualitas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi dan bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Mempawah. Terima kasih. Terima kasih Pak Bandi atas penjelasannya, kemudian Pak Januar juga atas penjelasannya, dan diskusi kita pada hari ini sungguh sangat hangat Pak ya. Walaupun udah berapa jam ini, tidak terasa. Tapi kepada masyarakat, rekan-rekan dan Sobat Adiaksa dimanapun berada, kita sudah mendengarkan bagaimana komitmen KPU dan kemudian bagaimana kerja-kerjanya, perencanaannya yang sudah dilakukan secara matang. Kemudian ini sebagai bentuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa dari sisi penyelenggara itu benar-benar sudah sangat siap. Kemudian dari rekan-rekan Bawaslu bagaimana komitmennya untuk menjaga pemilu ini, pilkada ya Pak? Pilkada ini dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu komitmen dari mereka sangat sungguh luar biasa, begitupun dengan jajaran di bawah. Nah, sekarang kepada masyarakat, rekan-rekan dan Sobat Adiaksa, mari kita manfaatkan, mari kita sukseskan pilkada serentak tahun 2024. Kalau meminjam dari bahasa dari Pak Bandi tadi, mari kita wujudkan pilkada ini, pilkada untuk kita semua, pilkada yang gembira dan ceria. Karena pada akhirnya pemilihan selesai, kita harus kembali lagi bersama sebagai masyarakat dan saudara. Demikian Pak ya. Terima kasih atas waktu dan perkenanannya Pak. Dan terakhir Pak, kami Kejaksaan Negeri Mempawah ini ada seperti jargon Pak. Jadi namanya kalau bilang Kejari Mempawah Betua. Gitu. Mau dibantu Pak ya? Siap. Kejari Mempawah Betua. Damn.